Salah satu gol yang dicetak Jepang di laga matchday ketiga Piala Dunia 2022 melawan Spanyol menuai kontroversi. Begini penjelasan mengenai alasan gol tersebut tetap disahkan wasit. Baru-baru ini seluruh tim di grup E saling sikut demi memperebutkan tiket lolos ke babak 16 besar. Grup tersebut ditempati oleh Jepang, Spanyol, Jerman, dan Costa Rica. Jepang berhadapan dengan Spanyol Jumat 2 Desember 2022 dini hari WIB. Di waktu yang bersamaan, Costa Rica melawan Jerman. Hasil pertandingan tersebut terbilang mengejutkan. Jerman mampu menang 4-2 atas Costa Rica. Di laga lain, Jepang secara mengejutkan mampu mengalahkan Spanyol dengan skor 2-1. Hasil laga tersebut membuat Jepang dan Spanyol lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, Jerman tersingkir lebih awal dari turnamen edisi kali ini. Tersingkirnya Jerman dari Piala Dunia 2022 disebabkan gol kemenangan Jepang atas Spanyol di menit ke-51. Gol yang dicetak Ao Tanaka itu membuat Jepang menang atas Spanyol. Namun demikian, momen gol tersebut menuai kontroversi di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dalam situasi serangan balik, Doan mengirim umpan mendatar dari sisi kiri gawang Spanyol ke sisi kanan. Kaoru Mitoma mengejarnya lalu mengirim umpan ke depan gawang. Ao Tanaka lantas tanpa celah bikin sontekan dan gol. Nah, ketika Mitoma mengejar bola, terlihat si kulit pudar seperti sudah keluar lapangan atau lewati garis. Dalam tayangan ulang memang terlihat jelas sekali akan hal itu. Wasit Victor Gomez cukup lama meninjau VAR untuk menilai perihal tersebut. Peluit kemudian dibunyikan dan akhirnya itu dinyatakan sebagai gol Jepang. Alasan disahkan gol Jepang. Dilansir dari Mirror, Jumat 2 Desember 2022, aturan FIFA menegaskan bahwa bola masih berada dalam permainan jika lengkungan bola berada di garis batas lapangan. Pada momen gol tersebut, bola memang masih berada di garis lapangan, meskipun hanya dalam hitungan milimeter. Give Me Sport melansir, masalah bola yang terlihat seperti keluar garis merupakan hanya beberapa sudut pengambilan gambar yang tidak rinci. Andai diambil dari angle bagian atas, maka terlihat ada lengkungan bola yang masih berada di atas garis lapangan alias belum keluar. FIFA pun telah menjelaskan keputusan tersebut. Ada banyak sudut kamera di lapangan yang memantau bola. Selain itu, juga ada sensor pada bola yang makin memudahkan kinerja wasit untuk mendapatkan gambaran situasi terakhir sebelum suatu kejadian. Hal itu sudah dilakukan ketika membantu mengambil keputusan pada situasi offside. Sekali lagi, sudut pengambilan gambar menjadi poin pentingnya. Luis Enrique akui Jepang lebih pantas menang. Saat wawancara, pelatih Spanyol itu mengatakan bahwa Jepang pantas menang. Ada kepanikan selama 5 menit, mereka mencetak 2 gol melawan kami dan bisa mencetak 2 lagi, ujar Enrique kepada El Ewan. Ketika tim seperti Jepang tidak melakukan kesalahan, kebetulan mereka terbang seperti pesawat, kemudian kembali normal. Di akhir sudah sangat sulit karena mereka sangat rapat. Jepang menjadi yang pertama dan itu pantas, itu mengganggu saya ingin menjadi yang pertama. Pengakuan Ao Tanaka soal gol yang disebut kontroversial. Pencetak gol kedua Jepang Ao Tanaka memberikan pengakuan soal gol ke gawang Spanyol yang disebut kontroversial pada matchday ketiga Piala Dunia 2022 Jumat 2 Desember dini hari WIB. Dari sudut pandang saya pikir bola jelas setengah keluar. Tetapi lebih dari itu saya tidak bisa melihat karena kecepatannya, ujar Tanaka dilansir dari Japan Today. Saya berkonsentrasi untuk mencetak gol, selalu ada kemungkinan bola itu keluar, tapi pada akhirnya itu adalah gol, jadi bagus, ia melanjutkan. Komentar wasit senior Peter Walton soal gol kontroversial. Kasus tentang kontroversi gol Jepang tersebut juga mencuri perhatian mantan wasit Peter Walton. Ada kesalahpahaman dalam hukum bahwa hanya karena bagian bola yang berada di lantai melewati garis keluar, jelas bukan karena itu adalah lekukan bola. Kami sering melihatnya dengan tendangan sudut yang melewati garis tetapi tidak terlalu melewati garis, ujar Peter Walton dilansir dari Football London. Dalam hal ini, yang dicari VAR adalah bukti yang menunjukkan kepada wasit bahwa bola jelas telah meninggalkan lapangan permainan.
Pada bukti yang kita lihat, dia tidak memiliki hal itu di depannya, ujarnya lagi. Ia menyarankan teknologi garis gawang kamera tersebut digunakan VAR untuk mengetahui apakah bola meninggalkan lapangan sehingga ada sudut untuk meninjaunya. Namun, jika sepatu pemain atau tulang keringnya telah melewati bagian atas bola dan Anda tidak dapat melihatnya dengan jelas, maka VAR akan berkata pada wasit, "Saya tidak memiliki bukti untuk diberikan. Keputusan lapangan tetap di tangan wasit," kata dia menjelaskan. Kita akan lihat gambar apa yang ditunjukkan FIFA tetapi hukumnya spesifik. Bola masih dalam permainan jika kelengkungan melanggar garis itu. Apakah ada bukti untuk menunjukkan sebaliknya? Tidak ada, ujarnya. Dari komentar tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun bagian bawah bola jelas tak dapat dimainkan, kelengkungan bola menunjukkan bola masih berada dalam permainan dan tidak sepenuhnya melewati garis. Tanggapan Jerman atas insiden gol kedua Jepang. DFB selaku otoritas sepak bola Jerman belum memberikan gugatan atas insiden itu, tapi mereka tentunya akan mengambil hal yang diperlukan jika benar fakta itu merugikan kiprah Der Panzer. Yang jelas, Hansi Flick sebagai pelatih kepala Jerman enggan mencari kambing hitam atas kegagalan Der Panzer menembus babak 16 besar. Mantan pelatih Bayern Munchen itu menilai timnya telah memberikan segalanya walau di luar ekspektasi pada akhirnya. Kami bermain menekan sepanjang laga melawan Costa Rica. Kami bahkan merespon dengan sangat baik di babak kedua yang menghasilkan 3 gol tambahan, cetus Flick. Mengenai masalah gol Jepang yang tak dianulir setelah bola meninggalkan lapangan lebih dahulu, Flick hanya menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada DFB. Flick hanya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Jerman karena gagal memberikan ekspektasi lebih. Dia berharap pembinaan sepak bola Jerman lebih baik lagi ke depannya. Jepang cetak sejarah kemenangan dengan penguasaan bola terburuk. Ada yang menarik dari kemenangan Jepang. Jepang memetik kemenangan atas Spanyol hanya dengan penguasaan bola sebesar 17,7%, yang merupakan terendah dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, Jepang juga menjadi satu-satunya tim yang meraih 2 kemenangan di Piala Dunia meski dibombardir lebih dari 700 operan oleh lawan. Yaitu saat melawan Jerman 771 operan dan juga Spanyol yang bahkan mencatatkan 1058 operan. Kemenangan mengejutkan Jepang atas Spanyol membawa mereka lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 sebagai juara grup. Samurai Biru ditemani Spanyol yang finish runner-up karena unggul selisih gol atas Jerman meski menang 4-2 atas Costa Rica.